pertama di bulan Desember 2021, Sabtu pertama di bulan terakhir di tahun 2021, 4 Desember 2021. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya, menyambut beberapa minggu-minggu terakhir di tahun 2021 dan menyambut bulan Januari tahun 2022. Masih lama sih ya, tapi tidak apa-apa, namanya juga menyambut. Pasti ada hal-hal yang dipersiapkan untuk membuat resolusi baru untuk tahun 2022. Sahabat, ada saya Isna Safira yang akan menemani Anda nanti di Ngaji Hukum ya. Jam 1 sampai jam 4 di Ngaji Hukum nanti kita akan membahas tentang budaya main keroyokan berujung pidana dengan narasumber kita Sudiro Husodo SHI SHMH-MKN sebagai salah satu sebagai sekretaris LPBHNU Sidoarjo. Sambil menunggu narasumber kita untuk bergabung di Suara Sidoarjo, Anda nanti juga bisa bergabung dengan kami di interaktif 0818961514 atau di WA 082132641009. Kita akan ngaji hukum, sama-sama belajar tentang hukum budaya main keroyokan ini yang berujung pada pidana. Banyak sekali ya kejadian-kejadian terkait dengan keroyokan di sekitar kita, bahkan di media massa. Beberapa akhir ini ramai sekali dengan keroyokan pada pelaku kejahatan yang tiba-tiba tertangkap, kemudian terjadilah pengeroyokan atau keroyokan itu tadi. Nah, itu sebenarnya salah atau enggak sih? Kalau salah seperti apa? Terus kalau misalnya benar, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kita akan sama-sama bahas dengan Bapak Sudiro Husodo atau Kang Diro. Oke, tetap bersama kami ya, sahabat Jawa Timur. Nanti Ngaji Hukum itu juga akan live dan serentak di Suara Sampang FM 102,2, RG Tulungagung FM 90,1, RSA Nganjuk 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok? Udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal? Iya, penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal, kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya sahabat Jawa Timur, kita kembali di Ngaji Hukum ya. Kita akan membahas seperti saya sampaikan di awal tadi, kita akan berbicara tentang budaya main keroyokan berujung pidana dengan narasumber kita Sudiro Husodo SHI SHMH-MKN, Sekretaris LPBHNU Sidoarjo. Sudah bergabung dengan kita seperti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Diro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Bisa diterima suara saya, Mbak? Bisa didengar dengan jelas nih. Ya, suara saya.
Alhamdulillah. Takutnya kalau tidak bisa diterima. Ya Siap. gimana Mbak? Wah, sumringah sekali nih siang hari ini. Ya, Bajunya putih, wajahnya terlihat cerah sekali. Sepertinya sudah makan siang gini ya, Kang Diro. untung tidak hujan. Kalau hujan ini kan enaknya. Ya gimana Mbak? Sepertinya kita agak terputus-putus ini ya, Kang Diro. Iya, suaranya agak terputus-putus. Iya, Tapi nih. sudah ya sudah. Siap. Baik, kita langsung saja ya, Kang Diro. Ini kita akan membahas tentang budaya main keroyokan berujung pidana. Ramai sekali nih ya di beberapa media massa semingguan ini ada satu begal tuh ya, Kang Diro, yang ditangkap kemudian keroyok habis-habisan bahkan ditelanjangi di pinggir jalan. Nah, kalau berdasarkan di ngaji hukum, kalau berdasarkan hukum itu kan hitungannya kan itu salah ya, Kang ya, yang begal itu kan salah sebenarnya. Terus daripada mungkin pikirannya daripada dihukum sama polisi kesuwen lah bahasanya gitu ya, apalagi kita bonek Surabaya dan Sidoarjo begitu, apakah tindakan pengeroyokan itu bisa dibenarkan? Ya, kalau menurut saya sih itu apa namanya, kita kan negara hukum, oleh karena itu itu berdasarkan hukum gitu ya. Ada aparatnya, ada pejabatnya. Dalam hal ini adalah aparat kepolisian selaku penegak hukum di bidang penyelidikan, penyidikan gitu kan ya. Nah, ini yang barangkali mungkin perlu disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Yang kedua adalah hilangnya soal budaya kearifan lokal gitu ya. Ini bicara soal kemarahan masyarakat. Oleh karena itu ini sangat complicated gitu. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang disebut dengan budaya-budaya yang baik gitu ya. Ketika ada misalnya peristiwa pidana di tengah-tengah masyarakat, biasanya aparat desa dalam hal ini misalnya Pak Kasun, Pak Kades, Pak Carik, ya, itu sebenarnya kan mereka melakukan apa itu diajak mediasi, diajak bicara, diidentifikasi persoalannya, begitu kan ya. Setelah sekiranya itu adalah peristiwa yang ringan, contohnya misalnya mencuri kotak amal masjid, misalnya yang nilainya misalnya 1 juta ya, atau 1,5 juta, atau hanya sebatas yang mencuri sandal, mencuri sepeda yang nilainya 1 juta dan sebagainya. Nah ini mestinya melibatkan peran serta masyarakat untuk diselesaikan secara alternatif dispute resolution, jadi penyelesaian secara damai, secara dialog ya, secara kekeluargaan, sehingga tidak lagi berujung ke ranah persidangan pidana begitu. Ini yang hilang di tengah-tengah masyarakat itu. Oleh karena itu ini harus dibangkitkan kembali. Jadi ini kan juga terkait dengan budaya informasi yang serba terbuka gitu kan ya. Jadi kalau melihat televisi itu misalnya namanya dijatuhkan, dijelekkan ya, hanya pencemaran nama baik. Apa-apa lapor polisi dengan membawa pengacara 10 orang, pengacara 20 orang. Iya betul tuh. Sehingga ini memancing kepada masyarakat awam itu ya kan, pasti kan ketika ada pertengkaran, perselisihan, pasti kan kesombongannya kan ditunjukkan gitu kan ya. Oh akan saya laporkan ke polisi. Inilah yang yang terjadi di masyarakat sekarang. Kadang-kadang itu juga membutuhkan kenapa terjadi pengeroyokan gitu kan. Ini kalau kajian sosiologi karena barangkali mungkin di samping aparatur desa yang ada di kampung masing-masing itu tidak berjalan dengan baik atau tidak memiliki kewibawaan atau bagaimana gitu ya. Juga aparat penegak hukum juga kurang sigap gitu, ya kan? Sikapnya dalam hal ini ya mungkin kurang patroli atau apa gitu kan ya. Tapi memang kalau dilihat dari jumlah rasio antara penegak hukum dengan masyarakat ini terlalu sedikit aparat penegak hukumnya sehingga mereka sulit untuk menjangkau keseluruhan daripada aktivitas atau perbuatan rakyat atau warga negara begitu. Itu Mbak. Atau ada faktor yang lain misalnya ya. Ada faktor yang lain ketidakpercayaan terhadap hukum. Nah, itu. Misalnya, oh ini residivis berulang-ulang melakukan tindak pidana, tapi ternyata kok nggak kapok-kapok gitu. Cepat mulai barang ditangkap mulai ya apa sih itu. Sehingga ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum kita sehingga berakibat pengeroyokan. Jadi itu masih ada banyak faktor lah menurut saya. Iya, saya tertarik dengan tadi Kang Diro menyampaikan ada rasio yang tidak sesuai. Seharusnya rasio yang sesuai itu kira-kira berapa banding berapa ya?
Wah, ini yang rasionya itu setidaknya gitu ya. Misalnya dalam satu kecamatan itu ada berapa juta, rasionya itu satu aparat penegak hukum, seingat saya ya, dulu pernah saya mengikuti pelatihan itu, satu aparat penegak hukum itu mengawasi 400 orang. Oke. Jadi kalau misalnya dalam satu kecamatan itu ada berapa ribu, misalnya 100.000 gitu ya, maka 100.000 orang gitu ya, maka rasionya aparat kepolisiannya berapa? Lah sekarang kadang-kadang kita lihat misalnya di Kalimantan gitu ya, satu polsek itu polisi. Iya, Kang Diro, sepertinya kita terputus ini ya. Suaranya tidak muncul di sini. Suaranya belum muncul. Masih ke mute? Masih termute sepertinya. Nah, sudah. Ya. Tadi sempat hilang ya. Iya, sempat Jadi, hilang. ya setahu saya rasionya seperti itu. Iya, berarti satu ini untuk 400. Betul. Nah, ya oke. Perbandingannya seperti dan di realitanya belum di rasio yang sempurna atau layak gitu mungkin ya Kang ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi itu. Ya, seingat saya gitu ya, dulu Baik. kalau pelatihan itu ya. Oke. Kemudian saya tertarik dengan tadi kenapa ya kita tuh sekarang menjadi tidak percaya, bukan kita, mungkin kejadian pengeroyokan itu tadi salah satu faktornya adalah tidak percaya terhadap hukum. Mengapa masyarakat itu menjadi tidak percaya pada hukum ini? Kira-kira kalau menurut Kang Giro kenapa? Ya, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa ada banyak faktor sehingga masyarakat tidak percaya kepada hukum. Misalnya hukum sudah tidak lagi berwibawa gitu ya. Ditangkap berulang-ulang dia residivis, misalnya hukumannya sangat ringan gitu kan ya. Gitu. Karena memang kadang-kadang gitu ya melakukan pencurian, pembegalan itu kadang-kadang menjadi sebuah profesi, menjadi sebuah pekerjaan gitu, dan itu kadang-kadang acap kali juga terorganisir gitu. Hingga ada bandar-bandarnya begitu untuk ngurusi perkara begitu, sehingga orang yang ketangkap itu kadang diurus kemudian bisa ringan gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Tapi tidak semuanya begitu. Ada orang yang misalnya melakukan pencurian memang karena faktor kebutuhan gitu ya, jadi tidak ada lagi yang dimakan gitu ya dan lain sebagainya. Lah terhadap faktor-faktor seperti ini, misalnya orang yang melakukan pencurian yang untuk dimakan, mencuri misalnya tabung gas yang nilainya 100, belinya itu 150.000, kemudian kalau dijual cuma 50.000. Nah ini yang biasanya yang dimasak ya. Jadi orang yang pelaku profesional itu kadang-kadang sulit untuk dimasak karena mereka sudah terorganisir dengan baik ya. Tetapi para pelaku yang mereka tidak profesional, yang baru melakukan pencurian karena faktor ekonomi ya, ini kadang-kadang karena mereka nggak tahu, nggak punya jaringan dan sebagainya, ini yang gampang dimasak. Ini kasihan sebenarnya itu ya. Oleh karena itu memang perlu identifikasi. Identifikasinya misalnya ditangkap, jangan dilakukan apa-apa ya, ditugas di balai desa gitu ya. Nah, kalau memang kebutuhan untuk makan, kita ini harus gibah gitu, jangan asal main keroyok, main pukul ya, penyiksaan dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang kalau kita lihat peristiwa yang terjadi itu, contoh misalnya mencuri sandal, mencuri handphone, berapa sih nilainya sandal? Berapa sih nilainya handphone misalnya kalau handphone yang Cina mereknya itu. Ini ya, mereka kadang ya Allah itu dikeroyok, kemudian ada yang provokasi ya kan dan lain sebagainya, akhirnya berujung kepada kematian. Yang rugi siapa? Akhirnya mereka ya kan. Jadi itulah budaya-budaya seperti itu harus ditanamkan kembali gitu ya. Baik Kang Diro, kita balik dulu. Yang dimaksud dengan keroyokan itu sebenarnya yang kayak apa sih? Apakah 1 banding 1 atau 1 lawan 1 itu bisa disebut dengan keroyokan, atau satu korban kemudian ada massa yang lebih dari berapa, 5 atau 10, atau seperti apa yang dimaksud dengan keroyokan itu tadi? Ya kalau mengeroyok pasti lebih dari 1 orang gitu ya. Kalau 1 lawan 1 berarti perang tanding. Tinju gitu ya. nih. Tapi kalau yang dimaksud di dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana pasal 10 KUHP itu ya, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama. Bersama ini bisa 2 orang, 3 orang gitu ya. Tapi rata-rata banyak orang gitu ya, jamak 3 orang
ya. Menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan gitu ya, 5 tahun 6 bulan gitu ya. Dan ini ada ketentuannya, misalnya ketentuan kalau misalnya dia diancam pidana 7 tahun, diancam ya, jadi bukan diputus langsung 7 tahun, tidak. Ancam, misalnya ada anak yang nakal itu tak cemplung sumur loh misalnya. Jadi kalau misalnya mengakibatkan luka-luka maka diancam pidana 7 tahun. Kalau misalnya mengakibatkan luka berat itu ya, cacat ya, maka diancam dengan 9 tahun. Kemudian yang mengakibatkan kematian ya, maka diancam pidana 12 tahun. Gitu ya. Itu konteks pengeroyokan. Dan biasanya pengeroyokan itu kalau misalnya terkena penyidik Polri tidak pasal tunggal, biasanya dilapis dengan pasal misalnya penganiayaan ya, 51 gitu ya, yang ada ringan, sedang, berat gitu, atau mengakibatkan kematian, maka ya pasalnya juga beda lagi gitu ya. Jadi Pak, kira-kira. Baik, Kang Diro, bagaimana dengan misalnya ini korban, menyebutnya jadi susah, korban pengeroyokan atau pelaku kejahatan ini mengancam gitu, jadi mengancam misalnya mengeluarkan pistol atau senjata tajam sehingga membutuhkan massa yang cukup banyak untuk mungkin ngambil pisaunya atau ngambil pistolnya. Nah, tiba-tiba apakah hal tersebut bisa disebut pengeroyokan karena emosi yang tidak terkontrol, akhirnya sebenarnya niatnya cuma mau ngambil pisau gitu ya supaya tidak mengancam keselamatan satu sama lain, tapi malah jatuhnya karena emosinya terluapkan jadinya pengeroyokan. Apakah hal tersebut nanti bisa dikenai pidana? Padahal kan intinya dia ingin karena terancam sehingga melakukan perlawanan atau tindakan pengamanan diri atau apalah itu namanya. Bagaimana, Kang? Ya, misalnya kalau misalnya ya pelakunya itu memiliki senjata api ya, gitu ya. Kemudian masyarakat tidak dibekali dengan senjata api, maka seharusnya memang cepat-cepat segera salah satu atau bagian daripada masyarakat lain itu menelpon atau kontak kepada penyidik begitu. Tapi kalau sampai dia melepaskan senjata api, maka ya itu tadi dapat dilakukan untuk melumpuhkan, artinya pembelaan diri gitu kan ya. Nah, konteks pembelaan diri ini ya kalau memang dia sengaja mengancam jiwa nyawa orang lain dan melepaskan senjata api, maka saya kira itu nanti akan menjadi pertimbangan, karena meninggalnya seseorang itu juga harus ada yang bertanggung jawab, pasti tetap akan ada pemeriksaan, polisi akan melakukan penyidikan gitu, karena kematian seseorang tidak bisa serta-merta ketika misalnya ya kan kemudian ada yang meninggal dunia kemudian dimaklumi di massa, itu tidak bisa, tetap ada inisiatif kan dapat itu dilakukan pelumpuhan ya kan. Ya, jadi yang berakibat misalnya luka dan lain sebagainya gitu kan ya, maka itu di situ nanti penyidik lah nanti yang akan menilai apakah memang ada mens rea itu niat jahat daripada orang yang melumpuhkan, masyarakat yang melumpuhkan tadi itu tujuannya ingin membunuh atau hanya sekedar melumpuhkan saja begitu ya. Itu nanti tugas penyidik Polri untuk melakukan investigasi gitu. Berarti kalau ketika ada hal-hal yang ketika ada hal yang terkait dengan tadi Pak, ada mengeluarkan senjata, ada dan sebagainya, yang dilakukan adalah menghubungi pihak berwajib terlebih dahulu atau penyidik ini tadi. Penting ya. Masyarakat tidak memiliki senjata begitu kan. Tapi ternyata misalnya senjata mainan lah. Gimana? Nah itu lagi, gimana itu? Kadang kan begini, banyak sekali, bahkan saya pernah melihat di daerah Peluru sendiri itu ya, kasusnya mungkin remeh, tapi karena ada menurut warga itu karena ada ini mengancam ini, ayo dihabiskan aja sekalian, karena membawa senjata tajam, pisau dapur sebenarnya dibawa, akhirnya dikeroyok dan ya meninggal kan begitu. Nah ini yang saya pikirkan tuh bagaimana kemudian ketika kalau nggak dikeroyok lari, kalau dikeroyok juga nanti yang ngeroyok akan kena pidana. Nah bagaimana cara misalnya saya bisa menengahi, seandainya saya bisa menengahi gitu, berarti yang harus saya lakukan gitu bagaimana? Jangan dikeroyok atau gimana enaknya? Ya memang harus dilumpuhkan. Dilumpuhkannya berarti kita mengambil senjata atau kita ambil tali gitu ya? Ya teknisnya kan macam-macam gitu ya. Jangan tanya saya nggak mau ngajak. Teknis ini kan terlalu teknis sekali kan. Tali dijiret lehernya, jangan.
Jadi yang teknik melumpuhkan itu artinya ya teknik supaya dia tidak melakukan upaya lagi. Oke. Tapi tidak dengan cara menghabisi loh ya. Mm-mm. Melumpuhkan itu kan kalau sudah ditangkap minta ampun ya sudah diamankan begitu. Biar hukum yang berbicara gitu kan ya. Jadi itu. Jadi kalau memang gini ya, amarah itu harus pinter Dikontrol. untuk dikendalikan ya, jangan serta-merta apalagi tersulut di situ, iblis itu gampang masuk gitu ya. Nah itu. Tapi kalau ujung-ujungnya sampai meninggal dunia ini gimana coba? Kena masalah hukum. Jadi ya ini masyarakat itu harus betul-betul ada kesadaran lah, kesadaran hukum gitu kan ya. Kalau zaman dulu itu zaman Orde Baru itu ada setiap kabupaten atau desa itu kalau nggak salah itu ada budaya kadarkum, cerdas cermat hukum gitu kan ya. Nah sekarang ini secara reformasi ini kan hilang seperti itu, sehingga terkikis kearifan lokal itu. Ini penting sekali loh itu dulu itu. Saya waktu kecil itu senang melihat apa namanya orang dewasa ya itu melakukan apa itu loh apa namanya simulasi sadar hukum itu sangat bermanfaat. Ini kan sudah hilang kearifan lokal seperti itu. Jadi itu main keroyok, main habis. Coba kita lihat berapa banyak korban yang dibakar karena peristiwa itu. sepeda motor ini. Pertanyaan. Harapan kita kepada Allah, bukankah soal nyawa itu adalah hak Allah? Gitu kan? Ketika seseorang membunuh satu jiwa sama saja dengan membunuh seluruh jiwa yang ada di dunia ini gitu ya. Inilah harus diimani ya, atau diyakini atau diperhatikan oleh masyarakat. Biarkan Allah yang menurunkan hukumnya sendiri ya Kang ya. Betul, karena kalau bicara soal hukum Islam ya, bicara soal kisos, ketika keluarga misalnya memaafkan dengan membayar diat atau ganti rugi, maka kisosnya kan tidak dilaksanakan gitu. Karena sudah ada dimaafkan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah waman ufiyalahu min akhihi syai'un fatiba'um bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan gitu ya. Jadi kalau sudah mendapatkan pemaafan ya kan maka orang yang itu tidak dapat dilakukan hukum diat begitu. Jadi intinya itu Mbak. Ya kan? Iya, baik Kang. Saya sudah paham sekali. Intinya keroyokan itu memang tidak boleh apapun alasannya ya Kang ya? Ya, tidak boleh gitu ya. Apalagi jumlahnya sedikit gitu ya. Apalagi jumlah. Itu misalnya ya, kalau di dalam peraturan Mahkamah Agung, kemudian Perkapolri ya, peraturan polisi, peraturan Jaksa Agung, peraturan Mahkamah Agung gitu kan ya, itu sudah mengatur kalau pidana-pidana misalnya di bawah kerugiannya di bawah 2,5 juta misalnya, baik itu pencurian, penipuan, penggelapan itu kan ya, maka hukum itu sudah longgar loh, sudah bisa memberikan relative justice loh, pemaafan loh. Artinya kalau memang terpaksa harus disidangkan, maka dibentuklah sidang PITS. PITS itu adalah sidang dengan hakim tunggal seperti sidang tilang polisi begitu. Pada tingkat kepolisian kalau terjadi saling maafkan gitu kan ya, maka polisi tidak melanjutkan perkara itu, sudah selesai gitu ya, tidak dilanjut. Jaksa pun juga tidak melakukan penuntutan, sebagaimana beberapa kasus ketika seseorang mencuri yang nilainya 600.000 ketika ditanya misalnya untuk beli susu anak ya, atau untuk beli makan karena kelaparan, akhirnya jaksa menghentikan perkara itu ya, tidak dilakukan penuntutan gitu kan ya. Nah, ini kan hukum saja yang mestinya tegas ya, tegak gitu kan ya, tetapi bisa memberikan penyelesaian secara damai ya, apalagi masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat ini hendaknya dihidupkan kembali kearifan lokal berkaitan dengan penyelesaian masalah baik itu yang berkaitan dengan masalah pidana ringan gitu ya, diselesaikan secara mediasi, dialog ya, dengan tahkim, dengan alternatif dispute resolution, mencari solusi yang terbaik gitu loh Mbak. Iya, memang harusnya saya sepakat dengan Kang Diro, ini memang harus ada sosialisasi ke masyarakat bahwa ada minimalnya, kalau memang tidak lebih dari 2.500.000 tadi ya. Ya. Dilihat dulu jumlahnya berapa, tapi ya tadi kembali lagi Kang Diro sudah menyebutkan namanya, kok sudah emosi, setannya sudah masuk ya, bisa apa ya Kang ya. Baik Kang, ini saya punya pertanyaan, nanti ketika sudah
ada pengeroyokan pasti ada tersangka. Pertanyaan saya, bagaimana hukum melihat tersangka? Apa jaring gitu yang ada di tempat dijaring semuanya kayak jaring ikan, jadi langsung diratakan semua yang terlibat di sana tersangka, atau nanti ada dipetani gitu, bahasa Jawa, dipetani satu-satu begitu, atau bagaimana? Ya ini kan tugas aparat kepolisian gitu kan ya. Seseorang itu luka atau meninggal dunia itu kan pasti ada sebab. Sebab apa? Misalnya sebab karena ditusuk oleh pisau. Nanti penyidik Polri itu akan melihat pisau ini milik siapa, dibawa oleh siapa, kan ya. Kan sidik jarinya gitu kan. Maka diidentifikasi sidik jari. Ternyata pisau ini teridentifikasi milik si A si B. Nah, ketika ditangkap misalnya satu orang tadi misalnya ya. Misalnya pada saat dilakukan pengeroyokan tahu-tahu mati ya dengan perut robek gitu misalnya gitu kan ya, tapi jejaknya ada, pisaunya ada gitu kan ya, atau di dalam perutnya tadi itu ada sidik jari seseorang gitu kan ya, maka penyidik Polri di situ dapat mengidentifikasi, melakukan uji lab terhadap sidik jari tersebut. Akhirnya misalnya ketemu satu orang tersangka, ketika ditangkap dia diinterogasi, ditanya ya, kemudian dia akan bercerita bersama siapa, kan begitu, atas perintah siapa. Lah di situ nanti sehingga pelaku utamanya adalah dia, misalnya ya, kemudian ada juga pelaku-pelaku yang sifatnya pembantu itu ya, jadi yang membantu terwujudnya sebuah tindak pidana. Jadi maka dia akan orang-orang yang disebutkan oleh orang ketangkap tadi, ya kan akan bisa dikenakan pasal turut serta gitu ya. Jadi pasal 55 ya, atau membantu misalnya pasal 56 gitu. Yang mana ancaman pidananya kurang lebih pasalnya adalah pasalnya sama, tetapi soal berapa lama dia dipidana maka tergantung hakim, tergantung kadar perbuatannya gitu. Baik Kang Diro, jadi dijaring dulu semuanya, ditanyai satu-satu, baru nanti yang tidak bersalah dilepas begitu ya. Kemudian yang suspek itu baru dilanjutkan penyidikannya. Enggak bisa dijaring semuanya gitu. Asasnya adalah mereka harus betul-betul mencari siapa pelakunya, orang yang turut serta siapa. Jadi nggak bisa misalnya pengeroyokan satu kampung langsung satu kampung dituangkep semuanya, nggak bisa. Polisi terkena hukum hak asasi manusia, tidak bisa. Orang yang diduga melakukan kesalahan. Ternyata ada anak-anak yang berdiri saja, misalnya ustadznya lagi berdiri melihat mau mencegah tidak bisa, terus kan nggak bisa dilakukan penangkapan, gitu kan ya. Polisi ya kan, jadi untuk melakukan identifikasi. Maka sesungguhnya kalau mengacu kepada KUHP, kitab acara pidana ya, hukum acara pidana, maka tidak terlepas dari pasal 184 terkait dengan masalah alat bukti. Alat bukti di dalam KUHP itu adalah satu di antaranya adalah saksi-saksi yang menerangkan. Masa pengeroyokan sebanyak itu tidak ada saksi? Atau mungkin semuanya orang tidak mau bercerita gitu kan ya? Ya maka polisi melakukan identifikasi ya, mencari alat bukti lain, misalnya dalam bentuk surat gitu ya, atau visum nanti kan keluar surat gitu kan ya. Itu Mbak. Jadi kalau acuannya adalah 184, maka keterangan saksi minimal 2 orang saksi ya kan. Kedua adalah misalnya soal bukti surat, ketiga adalah bukti ahli, keempat bukti petunjuk, dan kelima adalah keterangan terdakwa. Tapi terdakwanya sudah mati gitu kan. Baik Kang Diro, aduh menarik sekali nih ya. Sayang kita harus jeda dulu ya Kang Diro, spot lewat, kita akan lanjut lagi setelah jeda iklan. Kang Diro masih bersama kami ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang terkumpul di line WhatsApp kita dan juga di line Instagram. Saya jeda iklan dulu ya Kang Diro, masih bersama kami sahabat Jawa Timur. Kami akan segera kembali di Ngaji Hukum, masih membahas tentang budaya main keroyokan berujung pidana. Anda yang mau join interaktif di 0318961514 atau di WA 081326410009. Kami segera kembali. Wah, habis makan merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak,
Itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya, Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya, Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kabar gembira untuk Anda pecinta pizza. Domino's Pizza hadir di Kalijaten, Sidoarjo. Datang dan nikmati promo spesial opening store hari ini hanya di Domino's Pizza Kalijaten, Sidoarjo. Jalan Raya Kalijaten, Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium. Periode terbatas ya. Sahabat bisa order online di dominos.co.id atau call center 15 00366 15 00366. Domino's the best, aku sih yes. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 42256646 0821 42256646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ada tamu Pak, katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya, keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu Pak, ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Ya ampun, anakmu kok ngontot kino-kino ngene to yo. Tak PE mari. Kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Yo bayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Ya sahabat, khusus warga Jawa Timur ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188/151/KPTS/013/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria, Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Baik sahabat Jawa Timur, kita kembali di Ngaji Hukum masih bersama dengan Kang Diro Sudiro Husodo SHI HMH MKN, Sekretaris LPBH NU Sidoarjo dengan tema budaya main keroyokan berujung pidana. Masih bersama kami Kang Diro? Ya Mbak. Siap. Kang Diro, kita ke pertanyaan dulu sebelum nanti Kang Diro tutup dengan beberapa hal terkait dengan keroyokan. Pertama ini Kang Diro ada dari Ahmad di Porong. Teman saya menjadi korban salah keroyok, namun RT RW tidak menindak pelaku karena murni salah paham katanya. Bisakah saya atau teman saya mengadu ke polisi? Ya, mungkin ada yang lain. Oke, langsung selanjutnya ada Dimas di Waru. Saya pernah menjadi korban salah tangkap. Saya tidak ikut memukul, hanya melihat tapi ikut diciduk polisi. Apakah hal seperti saya ini bisa diadukan kembali untuk menuntut polisi yang menangkap saya? Kemudian pertanyaan ketiga dari Twitter ini Kang Diro @Januari 55. Untuk pasal 170 KUHP ini apakah ada batasan usia Pak? Misal pelaku di bawah umur, bagaimana? Kemudian langsung ya Pak, keempat ini Instagram @putriayun. Pernah dengar Pak kalau di Islam ada hukum kisos. Nah, pengeroyokan seperti apa yang sampai terkena hukum kisos? Itu dulu, monggo Kang Diro.
Ya, baik. Yang pertama adalah terkait dengan masalah adanya pembiaran gitu kan ya dari aparat desa gitu kan. Betul. Ya, betul ya. Maka sesungguhnya kalau adanya pembiaran seperti itu, maka konteksnya itu adalah dia melanggar jabatan manusia. Mestinya dia melakukan upaya-upaya mendamaikan, upaya pencegahan dan sebagainya, tapi dia melakukan pembiaran. Maka ini tidak dapat ditarik ke pidananya, tetapi dapat ditarik ke soal sanksi jabatannya begitu. Sehingga pelaporannya dapat dilakukan di ombudsman dan lain sebagainya gitu. Nah, budaya ini harus mulai ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya ada aparat desa ya yang kemudian melakukan pembiaran dan lain sebagainya, ya kan, adanya pengeroyokan dan lain sebagainya, maka berarti dia tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Bukankah dia adalah seorang pemimpin kan yang punya tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya, termasuk orang-orang yang mungkin bersalah. Itu adalah tanggung jawabnya dia. Tidak dijustifikasi bahwa dia telah melakukan pidana. Toh itu masih dalam konteks dugaan gitu kan ya. Nah itu ya, jadi dia harus melindungi ya rakyat keseluruhan, baik yang salah maupun yang tidak bersalah itu ya. Jangan membiarkan. Kalau membiarkan itu maka dia melanggar HAM, hak asasi manusia, dan kaitannya dengan jabatan dia begitu. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Dia nantinya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah ini masyarakatmu itu melakukan pengeroyokan, pembunuhan, kamu kok diam saja. Gimana sih? Nah, itu nanti tanya malaikat begitu nanti. Susah itu. Jadi boleh mengadu ke polisi atau tidak ini? Nah itu tidak dapat ditarik ke pidana, tidak bisa karena penyidik Polri itu hanya berkaitan dengan masalah tindak pidana gitu kan. Kalau hanya lapor ya bisa saja dilapor, tapi nanti unsurnya apa? Apakah kepala desa atau pejabat desa tadi itu ada mensreanya, ada niat jahatnya juga gitu maksudnya. Ya misalnya kalau ternyata dilaporkan ke polsek gitu ya atau polres, ternyata itu juga atas perintah daripada Kasum misalnya, ternyata setelah melakukan penyelidikan, ya kan. Jadi tidak semata-mata hanya sebatas pembiaran saja ya, tetapi dia juga wes iku ben kapok wes bab jarno wes iku langsung habisin saja sekalian. Misalnya ternyata integrasi oleh penyidik, ternyata dia juga ikut terlibat, maka dia dikenakan pasal junto 55 atau 55 turut serta begitu. Ya, jadi dapat untuk dilaporkan. Itu yang namanya lapor kan mesti bisa, lapor apa saja ke polisi kan bisa gitu kan ya, asalkan memang ada bukti. Penyidiknya nanti kan akan melihat bukti, misalnya laporannya apa itu Kak Sun itu juga sempat teriak ya habis bakar, misalnya gitulah, maka aparat desanya tadi kena gitu kan ya. Jadi jadi teriak kemudian, aja tuh bisa kena provokasi ya. Pidana itu kan tidak dapat dilakukan secara sendiri, dapat sih sendiri, tapi juga hukum memberikan ruang kepada orang-orang yang telah terlibat misalnya dalam hal ide gagasan gitu ya, yang merencanakan gitu kan ya. Maka di dalam istilah hukum pidana itu ada yang disebut dader dan plager gitu ya, orang yang turut serta maupun orang yang dader atau pelaku utamanya begitu ya. Jadi itu makanya disinilah tugas polisi nanti akan penyidik gitu ya untuk mengidentifikasi dia sebagai apa, sebagai plager atau plager gitu. Jadi baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, korban salah tangkap. Ya, pertanyaannya begini, ketika dia menjadi korban salah tangkap, apakah dia sudah pernah ditangkap? Satu, yang kedua, apakah sudah pernah diajukan dilakukan BAP pemeriksaan gitu ya? Kemudian apakah juga pernah diajukan di persidangan, kemudian apakah juga ada sudah putusan, maka di situ nanti akan kita menilai benar nggak dia merupakan korban salah tangkap gitu kan ya. Jadi itu ketika dia misalnya dalam persidangan kemudian dia dibebaskan gitu kan ya, maka dia dapat melakukan gugatan ya, rehabilitasi atas namanya dia bahwa dia telah korban salah tangkap itu. Gitu kan ya, dan dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama dan juga kerugian senilai 200 juta gitu kan ya.
Tetapi kalau misalnya dia ditangkap dalam rangka untuk diamankan, kemudian dimintai keterangan, kemudian setelah diperiksa ternyata dia tidak bersalah, kemudian dikeluarkan atau dilepaskan gitu kan ya. Maka sesungguhnya dia kan bukan sebagai korban salah tangkap, tetapi saksi gitu kan ya, sebagai saksi gitu, kan sebagai korban salah tangkap, dilepaskan kok, ya kan. Dan surat penangkapannya ingat. Ya menangkap orang itu harus dengan surat, ya kan? Menangkap orang itu harus dengan surat, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dalam prosesnya adalah misalnya dikeluarkan surat penangkapan, ya, kemudian juga sempat nginep, misalnya 10 hari gitu ya, kan ya? Ya, dia dapat ketika merasa bahwa dirinya bukan pelaku kemudian kok ditangkap, maka dapat dilakukan upaya hukum yang disebut dengan pra-pid, pra-peradilan. Jadi untuk menilai benar tidaknya, sah tidaknya soal penangkapan tadi gitu kan ya. Jadi itu. Baik. Dan pasal 170 gitu kan. Jadi 170 itu soal pengeroyokan ya kan, maka di dalam hukum itu ya kan ada orang dewasa, ada anak-anak gitu kan ya. Kiranya kalau misalnya ancaman pidananya itu adalah misalnya ringan di bawah 5 tahun, maka biasanya kalau anak biasanya diselesaikan secara restoratif justice demi kepentingan anak itu sendiri. Sebab kalau misalnya dilakukan upaya hukum dan lain sebagainya, ya kan, maka nanti akan mencederai psikis daripada anak, ya kan. Tapi kalau orang dewasa, kalau orang dewasa pasti diproses gitu kan ya. Nah dalam soal pengeroyokan ini, karena ini bukan merupakan salah satu delik aduan, ya, atau delik yang ringan ya, maka tetap saja proses hukum tidak dapat dilakukan upaya restoratif justice gitu. Karena ancaman pidananya kan di atas 5 tahun, jadi 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Kalau misalnya mengakibatkan luka-luka ya, maka ancamannya kan 7 tahun. Kalau luka berat 9 tahun. Kalau misalnya sampai kematian, maka ancamannya adalah hukuman 12 tahun gitu kan ya. Maka ini tidak dapat dilakukan restoratif justice, tapi terhadap anak-anak, ya kan, maka demi kepentingan anak ya diupayakan untuk dapat dilakukan setelah adanya misalnya mediasi, ya kan, dialog-dialog gitu kan ya, Mbak gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan atau dialog mediasi, maka si anak tadi dapat diajukan ke persidangan, tetapi dengan menggunakan sistem hukum model sidang anak gitu, SPA, sidang peradilan anak gitu ya. Maka ketentuannya dia tidak di penjara, misalnya dititipkan di lembaga perlindungan anak ya, kemudian dihadapkan ke pengadilan dan secepat-cepatnya gitu ya. Dan ancaman daripada anak-anak itu adalah separuh daripada orang dewasa gitu Mbak ya. Dan sedapat mungkin hakim juga tidak melakukan putusan pidana penjara, tetapi putusan misalnya ya dengan status dia sebagai perbuatannya terbukti setelah melakukan perbuatan misalnya, dan dia dianggap sebagai anak nakal gitu loh. Itu ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan hukum kisos gitu ya. Ini gimana pertanyaan lengkapnya Pak? Pernah dengar Pak kalau di Islam ada hukum kisos. Nah pengeroyokan seperti apa yang sampai terkena hukum kisos? Hukum kisos itu diberlakukan ketika jiwa seseorang kan terambil ya. Jadi pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, maka kisos itu. Tapi kalau tidak sampai meninggal, maka dia adalah takzir. Takzir itu bisa termasuk diantaranya adalah diasingkan atau dipenjara gitu. Jadi kalau hukum Islam itu adalah takzir, penjara gitu kan. Tapi kalau mengakibatkan kematian seseorang, maka dia harus dikisos gitu. Itu Mbak. Baik, Kang Diro. Tidak terasa ya 5 menit lagi kita harus mengakhiri. Kang Diro, secara hukum bagaimana menentukan korban dan pelaku keroyokan ketika sudah semua terus dua-duanya sama-sama luka tapi tidak ada yang meninggal, bagaimana menentukan korban dan pelaku kalau keduanya sama-sama luka? Masih luka ya? Ya, luka. Tidak ada yang meninggal gitu, jadi sama-sama kena celurit misalnya, satu kena, satunya juga kena gitu. Perang tanding itu. Perkelahian gitu kan ya. Jadi misalnya ada ya. Jadi menurut saya kesimpulannya itu adalah begini ya, terkait dengan masalah materi sekarang ini adalah
perlunya untuk menumbuhkan kearifan lokal. Jadi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu harus dijalankan lagi gitu kan ya. Hukum itu tidak semata-mata yang ada di dalam buku atau di dalam undang-undang. Hukum itu mestinya living in society, hidup di tengah-tengah masyarakat. Makanya ada istilah law in book sama law in society. Law in book itu adalah hukum yang ada dalam buku, ya kan? Itu juga ada juga law in society, hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Betapa arif bijaksananya apabila kepala desa, aparat desa, ketika warganya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang terkategori sebagai perbuatan ringan, diantaranya adalah pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta, penipuan, penggelapan, kemudian pencurian yang terhadap harta benda orang tua, anak mencuri harta bendanya orang tua, yang kan ada kejadian orang anak menghabiskan seluruh isi rumah ya, meja, kursi, genteng dijual itu kan ya, karena ibunya melaporkan ke polisi dengan ini kan ini kan harus ada kebijakan dari atau kearifan lokal daripada penduduk setempat. Orang kasun kades itu jangan serta-merta langsung polisi. Sekarang orang duwe son desa itu polisi kabel lapor polisi gitu kan. Maka sebenarnya hukum yang arif bijaksana yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sudah hilang. Ini maka harus ditumbuhkan kembali gitu kan ya. Jadi itu Mbak, termasuk juga misalnya kejahatan yang pada dunia sekarang atau zaman sekarang itu apa? Tentang pencemaran nama baik melalui media sosial, melalui media sosial, nagih arisan kemudian marah-marah di videokan. Nah, begitu itu semestinya harus diselesaikan secara alternatif dispute resolution. Jadi restoratif justice, penyelesaian yang terbaik, jangan semuanya hukum. Apa penjara itu penuh sesa, gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah hidupkan kembali kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat, gitu kan ya. Yang kedua adalah ciptakan kembali budaya kadarkum sadar hukum. Oleh karena itu tugas siapa? Ya tugas daripada Kementerian Hukum dan HAM, jangan selalu corong pemerintah, itu kan ya. Kemudian yang kedua adalah tugas dari pemerintah daerah, ciptakanlah budgeting untuk dilakukan sosialisasi tentang kadarkum, gitu kan ya. Pelaksananya adalah aparat desa. Itu seneng loh itu, dulu itu saya tuh seneng gitu kalau, makanya saya sekolah hukum itu karena dulu seneng waktu lihat acara-acara simulasi kadarkum itu kan ya. Jadi nah seandainya terpaksa harus diselesaikan secara hukum, kemudian ada aparat polisi lah, tentunya aparat kepolisian itu juga melakukan identifikasi. Jangan serta-merta ketika laporan kemudian langsung dilakukan penangkapan penahanan, jangan. Jadi kalau misalnya penipuan, pencurian yang mengakibatkan kerugian atau coret-coret tembok orang lain gitu misalnya gitu kan ya. Kemudian ada kerugian ya kan. Maka penyidik Polri itu sedapat mungkin untuk melakukan mediasi. Ya dimaafkan sajalah, wong dia kan juga bukan residivis ya, namanya anak-anak ya kan. Apalagi anak-anak ya, misalnya orang dewasa ya kan. Itu udahlah dimediasi saja. Kalau memang ada kerugian ya kan sudahlah, minta kerugian nggak apa-apa. Berapa sih misalnya ngecatnya misalnya 500.000 ya, udahlah kasih 1 juta gimana supaya tidak sampai ke masalah hukum. Lah penyidik Polri juga dapat melakukan upaya-upaya seperti itu gitu loh. Ya. Jadi nanti kalau contoh misalnya beberapa kasus itu kan ya, misalnya air isi ulang bayar 3.000 kemudian tidak bayar, sudah lapor pencurian gitu kan. Dan itu disidangkan. Maka ketika itu disidangkan maka budgeting negara itu keluar dengan sia-sia loh. Banyak loh. Satu kasus itu bisa penyidikan itu bisa sampai 20 juta. Penuntutan itu biayanya juga tinggi, puluhan juta. Hakim pun juga sama, biaya untuk penanganan perkara itu juga tinggi. Coba sekarang berapa dia menahan orang kan harus ngasih makan, Mbak. Enggak dibiarkan itu saja toh. Biaya makan, biaya kesehatan, biaya perawatan, kan begitu kan. Nah, oleh karena itu ini kalau dilakukan secara bersama-sama sinergi antara pemerintah lokal ya, masyarakat desa dengan aparat hukum, insya Allah kearifan lokal itu akan tercipta kembali. Saya kira itu, Mbak.
Baik, terima kasih Kang Diro, Bapak Sudiro Husodo SHI, SHM, HMKN, Sekretaris LPBHNU Sidoarjo. Semoga ngaji hukum ini menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui hukum agar tidak keroyok-keroyokan lagi, dan semoga Kang Diro nanti menginisiasi acara-acara yang dulu Kang Diro jadikan motivasi untuk kuliah hukum ya Kang ya. Ya betul. Terima kasih Kang Diro atas kesempatannya untuk berbincang bersama terkait dengan budaya main keroyokan. Sehat selalu Kang Diro. Terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik sahabat Jawa Timur, itu tadi ya ngaji hukum kita bersama dengan Kang Diro Sudiro Husodo SHI, SHM, HMKN, Sekretaris LPBHNU Sidoarjo tentang budaya main keroyokan berujung pidana. Terima kasih untuk kepada seluruh sahabat Jawa Timur yang sudah berinteraksi ya, baik di line WhatsApp, kemudian di Instagram dan juga Twitter. Terima kasih juga kepada Suara Sampang FM 102,2, RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Semoga hukum bisa membuat hidup kita lebih sejahtera, lebih baik dari sekarang. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.